Sejarah lahirnya Hari Santri Nasional di Indonesia. Pada tahun 2015, organisasi Islam Nahdlatul Ulama dan 12 organisasi Islam lainnya mengusulkan kepada Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo tentang ditetapkannya Hari Santri Nasional. Lantas Bapak Presiden Insinyur Haji Joko Widodo menyarankan agar Hari Santri Nasional ditetapkan pada tanggal 1 Muharram agar bertepatan dengan Tahun Baru Islam. Akan tetapi, organisasi Nahdlatul Ulama kurang sepakat dengan saran dari Bapak Presiden dengan mengusulkan Hari Santri Nasional ditetapkan pada tanggal 22 Oktober. Dikarenakan pada tanggal 22 Oktober telah terjadi peristiwa yang melibatkan para kiai dan juga santri, yang mana sejarahnya berawal pada tanggal 17 Agustus 1945. Hari bersejarah, hari yang dinantikan masyarakat Indonesia selama ratusan tahun lamanya. Tibalah saatnya di mana Indonesia menyatakan kemerdekaannya dan berdaulat sepenuhnya. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Namun, belum genap 1 bulan kemerdekaan, Indonesia mendapat cobaan dengan datangnya tentara sekutu di berbagai kota besar yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk merampas kembali kemerdekaan Indonesia. Bung Karno dan Bung Hatta berupaya menggagalkan rencana tentara sekutu dengan cara diplomatik. Namun, usaha itu tidak membuahkan hasil. Atas saran dari Jenderal Sudirman, Bung Karno mengirimkan utusan khusus pada Roisul Akbar Nahdlatul Ulama, yaitu Hadratus Syekh Haji Hashim Asy'ari di Pondok Pesantren Tebu Ireng, Jombang. Bung Karno menitipkan pesan kepada Kiai. Apa pesan Bung Karno? Beliau berpesan, apakah hukumnya membela tanah air? Bukan membela Allah, membela Islam atau membela Al-Quran. Sekali lagi, membela tanah air. Apa hukumnya, Kiai? Pada tanggal 21 sampai 22 Oktober 1945, pengurus besar Nahdlatul Ulama menggelar musyawarah akbar bersama dengan ulama se-Jawa dan Madura. Kemarin kita kedatangan utusan yang menanyakan apa hukumnya membela tanah air. Hukum membela negara dan melawan penjajah adalah fardu ain bagi setiap mukallaf yang berada dalam radius masafah as-safar. Perang melawan penjajah adalah jihad fi sabilillah. Oleh karena itu, umat Islam yang mati dalam peperangan itu adalah syahid. Mereka yang mengkhianati perjuangan umat Islam dengan memecah belah persatuan
dan menjadi kaki tangan penjajah, wajib hukumnya dibunuh. Sejak difatwakannya resolusi jihad, masyarakat Indonesia pun gencar untuk melawan pasukan sekutu. Hingga pada tanggal 27 Oktober 1945, Jenderal Malabi beserta pasukannya menyebarkan surat peringatan. Surat peringatan tersebut berisikan tentang pelarangan masyarakat Indonesia untuk menggunakan senjatanya. Apabila masyarakat Indonesia masih menggunakan senjatanya, maka tentara sekutu memiliki alasan untuk menembaknya. Semua itu adalah isyarat dari tentara sekutu agar Indonesia menyerah dan tunduk terhadap tentara sekutu. Sejak difatwakannya resolusi jihad, ada pahlawan yang bernama Bung Tomo yang bergetar hatinya dan lantas menemui Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kiai, saya sudah baca selebaran Kristus. Dada saya langsung bergeloran. Awali dan akhiri setiap pidato saudara dengan menyebut kebesaran Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata yang ada di Indonesia. Saudara-saudara, wong-wong kampung Surabaya. Arek-arek Surabaya, pemuda-pemuda Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan satu ancaman kepada kita semuanya. Kita diwajibkan dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta supaya kita semua datang kepada mereka itu dengan membawa bendera putih, tanda bahwa kita menyerah kepada mereka. Kita harus lawan, saudara-saudara. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Merdeka! Hingga pada tanggal 28 Oktober, masyarakat Indonesia dengan bermodalkan senjata rampasan perang dan juga pemburuncing serta rasa cinta terhadap bangsa Indonesia, mereka menyerang tentara sekutu habis-habisan sehingga tentara sekutu pun kewalahan untuk menghadapi perlawanan dari masyarakat Indonesia. Pada tanggal 30 Oktober 1945 terjadilah gencatan senjata oleh Laskar Hizbullah terhadap tentara sekutu. Sore hari setelah gencatan senjata tersebut, Jenderal Malabi beserta pasukannya menuju gedung internasional yang terletak di samping Jembatan Merah. Akan tetapi, masyarakat Indonesia menolak tentara sekutu menempati gedung internasional. Mereka menginginkan tentara sekutu kembali ke Tanjung Perak sesuai dengan perjanjian gencatan senjata. Tenang, saudara-saudara. Tenang, saudara-saudara. Bung Karno dan Bung Hatta telah sepakat dengan pihak sekutu untuk gencatan
Jangan ingkari kesepakatan itu, karena itu membuat nama baik kita hilang dan tidak dipercaya lagi oleh negara. Kalau mereka luncurkan senjata, luncurin saja mereka. Luncurin senjatanya. Luncurin. Listen! 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 I hope you understand. As FSO, some of you know me well by now. I want to get into the building and pass the ceasefire orders to the English troops. Kalau kalian ingin masuk, kami semua ingin tentara Inggris yang ada di dalam gedung keluar tanpa senjata. Dan kami mengawalnya sampai bandara. Allahu Akbar. Mati kau langsung, mati kau. Tolong, tenang saudara-saudara. We accept your conditions. I assume full responsibility. Now please let us inside. Mereka akan bertanggung jawab penuh. Jadi izinkan kami untuk masuk ke gedung itu. Dengan keras kepalanya sekutu, akhirnya situasi pun semakin memanas. Dan dengan mengejutkan, Jenderal Malabi tertembak dan mobilnya pun meledak, terbakar. Di lain tempat ada seorang ulama besar yang memiliki begitu banyak karomah, luar biasa karismatiknya. Beliau dilahirkan pada hari Jumat tanggal 24 Zulhijjah tahun 1300 Hijriah atau 1879 Masehi. Beliau memiliki karomah yang begitu besar sehingga dapat memukul mundur tentara sekutu yang berada di Surabaya. Pada kala itu, pada tanggal 7 November, beliau beserta rombongan dari Cirebon berangkat menuju Surabaya, menuju ke kota pahlawan itu. Karomah yang dapat kita ketahui dari buku-buku sejarah berdasarkan saksi-saksi yang ada, biiznillah, dengan atas izin Allah, beliau dapat mengubah kacang hijau menjadi sebuah bom yang dapat meluluh lantahkan pesawat sekutu pada kala itu. Beliau dengan santri-santrinya pun berjuang luar biasa di medan perang untuk memukul mundur, benar-benar mundur tentara sekutu. Dan masih banyak lagi karomah dan keramat yang beliau miliki. Beliau adalah Kiai Haji Abbas Abdul Jamil Buntet Cirebon. Oktober 45, resolusi jihad panggilan jiwa, santri dan ulama tetap setia, berkorban pertahankan Indonesia. Saat ini kita telah merdeka, mari teruskan perjuangan ulama, berperan aktif dengan dasar Pancasila, Nusantara tanggung jawab kita. Hari santri, hari santri, hari santri, hari santri murni cinta pada negeri, ridho dan rahmat dari Ilahi, NKRI harga mati. Ayo santri, ayo santri, ayo santri, ayo ngaji dan patuh pada kiai. Jayalah bangsa, jaya negara.